Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dwi Lestari dengan NIM 42222011029 dari kelas Robotika 4A Pagi. Di sini saya mengerjakan tugas timer and counter dari mata kuliah Programmable Logic Controller dengan buat video yang menjelaskan prinsip kerja dari beberapa fungsi timer dan counter berikut ini: TON, TOF, TP, CTU, CTD, dan CTUD. Video wajib menjelaskan tentang prinsip kerja fungsi input, output, dan pada fungsi tersebut, serta perbedaan dari beberapa fungsi tersebut menggunakan mesin export. Baik, kita buka. Ini merupakan tampilan program-program yang telah saya buat, yaitu TON, TOF, dan TP. TON merupakan timer on delay, TOF itu timer of delay, dan TP itu time point. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi utama timer dalam PLC. Fungsinya yaitu untuk mengatur dan mengendalikan waktu dalam proses otomatisasi. Timer digunakan untuk mengatur delay atau waktu tertentu sebelum sinyal keluaran PLC berubah, memungkinkan kontrol yang lebih tepat dalam proses produksi. Timer digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat, mengendalikan urutan tugas, atau mengatur interval waktu antara peristiwa yang berbeda. Untuk TON atau timer on delay digunakan untuk menghasilkan delay pada aktuasi atau pemutusan output. Timer TON akan diaktifkan saat sinyal input menjadi on dan output akan tetap off selama waktu delay yang telah ditentukan. TON ini diaplikasikan saat sinyal input on, output yang terkait akan tetap off selama waktu delay yang telah ditentukan. Setelah waktu delay berakhir, output akan menjadi off dan tetap seperti itu sampai sinyal input out. TON terdiri dari IN, PT, Key, dan ET. IN merupakan input, PT atau program timer untuk mengatur waktu delay pada aktuasi atau pemutusan output, Key atau kuadran, sebuah konsep pengelolaan tanaman terpadu atau PTT menggabungkan tingkat penerapan teknologi dasar dan pilihan dalam kategori sedang dan tinggi, sedangkan ET atau end time sebuah parameter dalam program TON yang digunakan untuk mengatur waktu delay pada pemutusan output. Dan di sini kita masih dalam proses menjalankan simulasinya. Ini agak loading. Sini kita beri nilai true. Kita start. Lalu kita stop. Klik ini.
stop lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang TOF. TOF ini merupakan timer yang digunakan untuk membuat delay sebelum output off setelah sinyal input menjadi off. Timer TOF akan diaktifkan saat sinyal input off dan output akan tetap on selama waktu delay yang telah ditentukan. Ketika waktu delay berakhir, output menjadi off. Ini kita sambil jalankan simulasi TOF-nya. Nih, lampunya menyala ketika input on. Ini selanjutnya untuk timer point atau TP ini digunakan untuk menghitung waktu dari 0 hingga nilai yang ditentukan. Fungsi utama timer point adalah untuk menghitung waktu dari 0 hingga nilai yang ditentukan, seperti menghitung lama waktu suatu proses berlangsung atau menghitung mundur waktu yang telah tersisa sebelum suatu peristiwa penting. Ini kita lanjutkan simulasi timer point-nya. Kita lanjut ke program counter. Untuk fungsi utama counter pada PLC yaitu untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara berurutan. Counter pada PLC beroperasi dalam 4 mode, yaitu mode naik atau counter up, mode turun atau counter down, mode 2 arah, dan mode kuadrat. Counter pada PLC diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama yang berbeda, yaitu counter up atau operasi mode naik, counter down atau operasi mode turun, dan counter up or down atau operasi mode 2 arah dan kuadrat. Fungsi counter pada PLC untuk menghitung suatu kejadian tertentu dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada tasbih, pada jumlah putaran suatu batang poros, atau jumlah orang yang melewati suatu pintu. Counter-counter yang digunakan di dalam penerapan semacam ini tersedia sebagai komponen yang built-in di dalam PLC. Setiap penggunaan instruksi counter pada PLC harus ditautkan dengan sebuah IEC counter sebagai penyimpan data instruksi. Fungsi counter CTU atau counter up pada PLC adalah untuk membilang input yang masuk ke dalam memori prosesor sampai nilai preset yang ditentukan tercapai. Akumulasi CTU dimulai dari bilangan 0 sampai batas tertinggi preset CTU. Counter CTU digunakan untuk mengontrol dan mengoperasikan
menyesuaikan perangkat secara berurutan dengan urutan yang dapat berjalan dalam mode naik atau turun. Counter up pada PLC dapat menghitung nilai dari nilai awal hingga nilai target, dengan nilai awal harus kurang dari nilai target. Untuk mengatur program CTU, kita dapat menggunakan instruksi counter PLC yang dikenal sebagai CTU atau CNT atau CC atau CTR. Instruksi counter up dapat berfungsi sebagai counter down atau counter up, dan juga dapat dipilih sebagai counter up or down atau CTUD tergantung pada status tinggi rendahnya dari terminal input counter yang ditentukan. Seperti yang kita lihat pada masing-masing program counter CTU, CTD, dan CTUD ada yang namanya CU, reset, PV, dan CV. Untuk masing-masing fungsinya saya akan jelaskan sambil mengerjakan simulasinya. Pada CU atau counter up adalah parameter yang digunakan untuk mengatur waktu delay pada aktuasi atau pemutusan output. CU dapat digunakan untuk mengatur urutan tugas, menghindari konflik dan tabrakan antara berbagai proses, atau untuk mengatur interval waktu antara peristiwa yang berbeda. Reset adalah parameter yang digunakan untuk mengatur nilai awal dari counter CTU. Setelah reset digunakan, counter CTU akan dimulai dari nilai awal yang ditentukan. PV atau process value adalah parameter yang digunakan untuk mengatur nilai target dari counter CTU. PV digunakan untuk menentukan batas tertinggi dari counter CTU. Sedangkan CV atau control variable adalah parameter yang digunakan untuk mengatur nilai akhir dari counter CTU. Setelah nilai counter CTU sampai pada CV, counter CTU akan berhenti dan output akan berubah. Baik, simulasi counter CTU masih tetap berlanjut. Pada program counter ini, proses simulasinya sedikit lebih lama daripada timer tadi. Kita masukkan false di sini. Dan true. Tidak true, syntax false. Kita lanjut ke simulasi program CTD. Untuk fungsi program CTD pada counter PLC ini adalah untuk menghitung bilangan dari besaran yang ditentukan sampai 0. Output CTD berlogika 0 karena counter CTD yang digunakan bersifat down atau turun. Counter CTD dapat digunakan bersamaan dengan alamat yang sama untuk membentuk counter up or down. Counter CTD dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada sistem pengukuran jumlah barang yang dapat disimpan dalam counter CTU dan CTD. Parameter counter CTD dan bit status yang digunakan dalam program CTD antara lain yang pertama CU atau count up enable bit, yaitu bit yang mengindikasikan instruksi CTU aktif. CD atau countdown enable bit, yaitu bit yang mengindikasikan instruksi CTD aktif. DN atau countdown bit, yaitu aktif jika nilai akumulasi counter sama dengan atau lebih besar dari nilai preset. OV atau overflow bit, yaitu bit overflow mengindikasikan bahwa counter melebihi batas maksimum. UN atau underflow bit mengindikasikan counter melebihi batas minimum. PV atau process value, nilai maksimal atau target yang ditampung oleh counter. CV atau counter variable, yaitu nilai akumulasi counter. Silakan lihat proses simulasinya.
Baik, kita melanjutkan simulasi ke program counter CTUD. Pengertian counter CTUD atau counter up or down pada program PLC adalah instruksi yang digunakan untuk menghitung pulsa sinyal digital atau jumlah digit dalam sistem otomatisasi. Counter CTUD dapat berfungsi sebagai counter down atau counter up dan juga dapat dipilih sebagai counter up or down tergantung pada status atau tinggi rendahnya dari terminal input counter yang ditentukan. Counter up or down dapat digunakan untuk pulsa atau unit counter increment dan decrement. Beberapa parameter yang dapat digunakan yaitu yang pertama CO input bool E, key, M, D, L atau constant yaitu input counter up, CD input bool E, key, M, D, L atau constant yaitu input counter down, R input atau bool E, key, M, D, L, P atau constant yaitu input reset, LD input bool E, key, N, D, L, P atau konstan yaitu input load, PV input yaitu integrase, E, key, M, D, L, P atau konstan yaitu nilai yang ditentukan untuk meset key, dan CV output integers, CHAR, WCHAR, DATEI, key, M, D, L, P yaitu nilai pencacah sekarang. Fungsi reset counter CTUD dapat digunakan untuk mengatur counter kembali ke keadaan awal atau normal. Jika ingin memulai penghitungan dari nilai awal, kita dapat menggunakan fungsi ini. Dalam kasus penghitungan pulsa digital, fungsi reset counter pada PLC bekerja secara berbeda untuk counter up or down. Sekian penjelasan terkait program counter CTUD dan kita tetap melanjutkan simulasi programnya sampai selesai.
Oke, ini udah selesai. Sekian pengerjaan program timer dan counter dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.